sangat kurang sekali. Yang kedua juga edukasi masyarakat tentang berhukum itu juga masih sangat kurang sekali. Jadi kita menghadirkan sebuah aplikasi itu berdasarkan masalah-masalah tersebut. Nah, di aplikasi tersebut itu konsepnya kurang lebih kayak halo. Jadi kita itu sebuah marketplace untuk mencari pengacara yang sudah disediain sama kita gitu. Jadi nanti buat siapapun klien yang pengen mencari pengacara dengan akses yang mudah itu bisa melewati aplikasi kita. Terus juga kita lebih bergerak juga selain di hukum kita di bidang ekonomi karena kebetulan demand dan supply dari pengacara itu sangat nggak seimbang gitu ya. Terlalu banyak pengacara tapi yang bekerja itu terlalu sedikit karena memang kurangnya edukasi sama akses masyarakat tadi. Mungkin masyarakat kebingungan cari pengacara di mana. Ya, makanya kita juga membantu di aspek ekonomi bagi para misalkan pengacara-pengacara baru atau mahasiswa-mahasiswa hukum yang fresh graduate. Kayak begitu Kak project kita. Oke. Keren banget idenya teman-teman. Boleh aku tahu teman-teman kan tadi bilang dari fakultas yang sama ya? Apa kalian fakultas hukum kah? Bukan Kak, kita dari Fakultas Ilmu Komputer. Ada yang tadinya informatika, ada yang sistem informatika. Oke, teman-teman. Awalnya idenya kenapa kalian kayak yuk kita bikin lembaga bantuan, bukan aplikasi bantuan hukum yuk gitu. Muncul ide pertamanya tuh dari apa? Triggernya teman-teman? Oke, jadi muncul pertamanya itu waktu project planning. Sebelum project planning itu kebetulan di depan tongkrongan kita itu ada law firm Kak. Namanya apa gitu saya lupa ya pokoknya. Adalah pokoknya dia kerjasama sama Pradi. Gitu. Nah idenya itu dari sana gitu. Saya lihat wah ternyata di depan situ ada lembaga hukum bantuan hukum. Saya lupa namanya siapa, kalau nggak Mandalika gitu. Oh ya, Arya Mandalika. Betul, Arya Mandalika Law Firm ya. Nah di situ jadi kepikiran tuh, iya ya, kenapa ada tempat bantuan hukum tapi kok terpencil begini gitu di dalam ruko-ruko nggak kelihatan. Gimana kalau misalkan dibuat marketplace itu supaya pengacara itu lebih kelihatan gitu. Jadi akses hukumnya jadi lebih mudah kayak gitu sih Kak lebihnya. Oke, thank you Farhan penjelasannya. Nice ya dari nongkrong muncul ide gitu ya. Jadi produktif sekali nongkrongnya. Oke, nah teman-teman aku mau nanya lagi. Sejauh ini aplikasi kalian sudah ada kompetitor belum ya? Yang sudah kalian cari tahu? Belum. Oke, kalau setahu saya Kak, kalau untuk kompetitor itu ada sih, cuman dia sifatnya masih umum ya, dia kayak apa ya? Jadi sistemnya itu ya kayak mereka itu lebih ke landing page ya istilahnya. Landing page itu kayak ada website yang punya orang-orang tertentu yang menyediakan bantuan ya dari orang-orang itu juga. Gitu. Jadi bukan dari orang random mau kerjasama terus dipromosiin di sebuah aplikasi gitu kan. Nah itu yang saya tahu ada kompetitornya itu misalkan di websitenya hukumonline.com itu ada. Terus kayak apa yang punyanya Hotman Paris itu juga ada. Cuman yang maksudnya seperti itu Kak. Jadi nggak sembarang orang gitu yang misalnya yang kerjasama aja gitu.
Ya, bayar. aku izin menambahkan ya, Kak. Oh, ya. Izin Boleh, menambahkan boleh. juga. Jadi aplikasi kita ini bentuknya ini B2C. Jadi kita akan langsung berhubungan dengan para konsumen. Jadi di aplikasi ini tuh karena ibaratnya gini deh, aplikasi kita ini pitching-nya adalah seperti Halodoc tapi untuk advokat. Jadi kita memberikan wadah untuk para advokat, lawyer gitu yang masih baru memulai karirnya atau memang sedang membutuhkan klien gitu di aplikasi kita gitu. Kita menjadi bridge-nya, kita menjadi jembatannya. Lalu tidak hanya itu, aplikasi kita juga menjual atau memberikan produk berupa chatbot AI, yang mana chatbot AI ini bisa mereka tanya, maksudnya bisa mereka gunakan untuk para konsumer yang awam tentang perhukuman. Jadi begitu, Kak. Oke, sedikit kebayang teman-teman. Karena masalah hukum itu kan satu hal yang kompleks, dan sejauh ini kalau aku pikir, walaupun hukum itu sudah ada pasal-pasal dan undang-undangnya gitu ya, tapi sejauh ini belum bisa untuk diotomasi. Karena setiap hukum itu punya pendekatan kepada masalahnya dan kepada perorangannya gitu, itu punya pendekatan khusus gitu ya teman-teman ya. Nah, aku mau tanya nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman sendiri, kalau misalkan tadi teman-teman ngasih contohnya ke aku soal Halodoc, kalau Halodoc kan aku nih sakit nih ya, terus aku pilih dokternya gitu, khusus dokter misalkan aku ke dokter kandungan misal gitu ya. Aku ke dokter kandungan, terus aku konsultasi, bla 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 bla, langsung terjawab dan dapat resepnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman ini batasannya, bukan batasan tuh ya, sejauh apa bisa provide antara klien dan advokat atau pengacaranya? Bentuknya kayak gimana kira-kira? Oke, izin ya, Kak. Jadi di aplikasi kita ini, yang pertama-tama di aplikasi kita ini kan memberikan sebuah marketplace untuk lawyer. Nanti di mana si user atau konsumen bisa cari-cari nih, ngelihat lawyer apa aja di bidang apa aja yang mereka pernah tangani gitu. Jadi historicalnya kayak gimana, lalu review orang juga sebelumnya yang sudah memakai jasa dia bagaimana saja. Nah, nanti setelah sudah oke nih mendapatkan salah satu lawyer yang dia inginkan, konsumer bisa pilih dan melakukan transaksi. Setelah itu bisa langsung chattingan sama kita, sama kita, sebelumnya chattingan sama si lawyer itu. Jadi sistem komunikasinya adalah si konsumen yang chattingan langsung sama si lawyernya, gitu kan. Saya mau nambahin dikit juga Kak, buat batasannya. Kita itu bergeraknya di bidang hukum pidana Kak. Jadi kan hukum itu ada banyak, ada hukum bisnis, ada hukum perdata, hukum dagang, tata negara dan lain-lain. Tapi kita cuman bergerak di bidang pidana aja karena mempersingkat waktu juga Kak. Kalau perdata kan terlalu banyak ya. Jadi kita fokus di pidana aja batasannya gitu Kak. Oke. Nah, kalian mengizinkan, kan ada beberapa aplikasi yang tidak mengizinkan transaksi di luar aplikasi ya. Nah, kalau kalian sendiri rencananya mengizinkan konsumen itu, iya kita sebut konsumen lah ya, atau klien, untuk misalkan, wah ini masalahnya nggak bisa lewat chat nih, kita harus ketemu langsung. Nah, gimana tuh? Oke Kak, jadi buat masalah ini juga sebenarnya sebelumnya juga udah pernah dipikirin ya. Memang itu kan jatuhnya jadi kayak apa istilah umumnya kucing-kucingan gitu ya. Buat para pengacara juga pengen istilahnya nakal dalam tanda kutip, terus pengen mendapatkan uang lebih dengan cara melakukan transaksi di luar itu. Nah, kalau dari kita sih paling solusinya yang pertama tentu adanya regulasi ya. Jadi kalau
misalkan konsultasi itu ya terbatas. Terus kalau misalkan pun dalam kasus tertentu memang harus ketemu, pasti harus ketemu kan kalau pengacara, terutama kalau udah sampai ke ruang sidang. Nah itu harus ada apa ya istilahnya, ada perjanjian kemitraan lah. Jadi kalau di Halodoc itu juga seperti itu Kak. Kalau misalkan dokter terus, oh ini mah harus periksa darah, harus ke laboratorium dulu. Nanti dokter itu bisa ngasih rujukan. Jadi sama dengan hal tersebut, pengacara juga bisa ngasih rujukan gitu untuk mendatangi dirinya atau rujukan pengacara lain misalkan yang tempatnya lebih dekat dengan klien. Kayak gitu sih Kak paling kurang lebihnya. Nah, ketemu nih teman-teman. Jadi salah satu tantangan untuk teman-teman untuk nge-track kalau pengacara dan klien tersebut tetap on track pakai aplikasi kalian gitu ya. Gitu. Karena itu aplikasi kalian ini adalah satu-satunya pintu untuk kalian mengambil keuntungan gitu kan, bener nggak? Nah, kalau misalkan ternyata ada transaksi di luar aplikasi, ya jadinya ya udah kalian loss aja, cuman menjembatani tapi kalian tidak mendapatkan apa-apa gitu kan, sayang ya. Nah, kalau gitu teman-teman, kalau aku lihat sih dokumen kalian belum ada analisa SWOT-nya ya, benar nggak? Ya. Untuk saat ini belum ada kan? Ada ya? Sebagaimana Belum. Kalau untuk analisis SWOT belum ada kan? Oke, belum ada. Baru di potential risk dan mitigation ya. Betul, itu pun potential risk and mitigation ini fokus ke aplikasinya ya, bukan teknis penggunaan si aplikasinya, bener nggak? Ya, nah ini jadi PR teman-teman. Kalau misalkan point of view dari bisnis ini sebetulnya peluangnya besar sekali ya teman-teman, bisa masuk ke B2C bisa gitu ya untuk perorangan, B2B bisa, bahkan B2G dengan government bisa gitu ya, jadi penyedia hukum gitu kan, advokat kepada kliennya gitu. Ini bagus banget. Nah tapi hal-hal kayak gini nih yang teknis-teknisnya harus teman-teman pikirin gitu ya. Jangan sampai loss dan ada transaksi di luar aplikasi, gimana cara trackingnya gitu. Dan kayak gini karena masalah hukum, teman-teman juga harus nge-guide juga legal nih, bikin MOU-nya gitu ya, MOU yang detail dan jelas untuk mengikat para klien dan advokat atau pengacara-pengacara yang bakal jadi mitra kalian gitu. Seperti itu teman-teman kepikirannya sama aku. Nah, itu ya kayaknya harus detail banget ya, kebayang nih teman-teman, bagus tapi harus detail. Nah, lagi yang kepikiran sama aku sekarang tuh, hukum di Indonesia itu kan ada lembaga bantuan hukum ya, terus juga ada ada LSM juga gitu kan. Nah, berarti dengan adanya aplikasi ini bakal sama kejadiannya dengan ojek online melangkahi ojek pangkalan nih. Ya, bener nggak? Gitu ya teman-teman ya. Case-nya bakal ini nih kalau teman-teman lanjut terus teman-teman membesarkan proyek kalian ini gitu ya, dengan kalian jadi owner-nya di sini, jadi founder-nya di sini. Ini keren banget tapi tantangannya di situ gitu. Nah, itu juga harus kuat tuh. Gimana caranya? Kalian kepikiran nggak sekarang gimana caranya nge-guide advokat biar mau pakai aplikasi kalian? Yang tinggi-tinggi Pak apa? Oke Kak, kalau dari pandanganku sih, ini kalau misalkan boleh berandai-andai ya, paling untuk menggait para advokat atau LSM itu bisa bekerja sama dengan organisasi pengacara. Contohnya salah satunya kan di Indonesia itu ada Pradi atau ada apa lagi itu saya lupa. Pokoknya yang paling terkenal Pradi.
Persatuan Advokat Indonesia gitu. Itu bisa diajak kerjasama sama seperti website yang tadi saya sebutin itu yang hukumonline.com itu juga punya bukan punya Pradi tapi dia bekerja sama dengan Pradi sehingga nanti dari sana juga mereka bisa dapat SDM hukum juga dari Pradi itu kerjasama. Jadi siapa yang tergabung dengan organisasi Pradi itu bisa dapatlah SDM-nya gitu buat dari hukum online. Tapi itu mungkin untuk growth plan jangka menengah panjang sih Kak. Kalau boleh berandai-andai. Gitu Kak. Iya. Betul teman-teman, yang aku bahas ini kayaknya outcome planning-nya gitu ya setelah project kalian selesai. Nah, tapi kemungkinan juga mungkin akan ditanya detail pada saat kalian presentasi nanti gitu ya, mengenai bisnisnya, terus bagaimana cara kalian mengambil keuntungan gitu. Nah, makanya di sini kayaknya untuk aplikasi kalian aku menitik beratkan di MOU gitu ya, terus juga MOU-nya bukan hanya untuk mengikat gitu ya, bukan hanya untuk mengikat klien antara aplikasi kalian, klien dan advokat, tapi juga MOU di situ untuk misalkan ada bagi hasil kah gitu ya, untuk misalkan persentase keuntungannya gimana kah gitu, apakah dari yang didapatkan advokat sekian terus kalian ada apa ya namanya bukan marketing ya, mungkin ya marketing fee ya masuknya ya kalian gitu. Marketing fee harus dibayarkan oleh advokat atau oleh klien karena telah dibantu gitu ya menjembatani. Nah itu yang harus diikat dengan kencang-kencang gitu teman-teman. Nah mungkin sekarang karena waktunya tinggal beberapa hari lagi nggak sih teman-teman? Bukan beberapa minggu ya, tinggal beberapa hari ya. Nggak apa-apa teman-teman. Coba sekarang teman-teman analisa Tam Samsom. Pernah dengar? Pernah. Coba analisa Tam Samsom. Nah, nanti kalian pikirin pokoknya brainstorming lagi gitu ya dengan kelompok gitu ya, dengan teman-teman semuanya di sini. Mana yang bisa kalian kejar dalam beberapa hari ini, rencana yang dalam jangka waktu dekat dan jangka panjangnya seperti apa. Didetailkan aja. Jadi pada saat presentasi, nggak apa-apa aplikasi kalian belum mengincludekan itu gitu ya, poin-poin tersebut. Tapi bilanglah ke para juri bahwa ini adalah rencana jangka panjang kalian gitu. Jadi juri akan melihat kalian itu sudah berpikir matang gitu ya. Wah udah pikirnya udah jangka panjang nih, udah jauh banget sampai ke sini dan MOU-nya apa segala macam, cara mengikat klien, cara mengikat advokatnya, cara bagi hasilnya seperti apa, kalian pengennya seperti apa kayak gitu. Udah jauh banget nih, udah cukup mencakup semua misalkan, walaupun belum 100% tapi ya minimal 70-80% lah gitu. Jadi juri menilai aplikasi kalian udah cukup matang gitu dari segi bisnis gitu teman-teman. Kebayang? Ya hal kayak gini sih sepertinya di luar aplikasi ya, jadi MOU yang harus kalian discuss aja dan dibikin satu dokumen gitu. Gitu teman-teman. Ada mau tanya enggak? Dari teman-teman Ana dia mau tanya dulu nggak? Makin mungkin ya. Makin tercerahkan atau makin bingung nih? Kayaknya bukannya makin bingung. Aku alhamdulillah paham sih maksudnya. Aku cuma ada masih ada beberapa pertanyaan sih Kak, paling kayak kalau pas ngembangin bisnis gitu ya, kita tuh harus pakai yang pertama tuh pakai apa ya, kerangka analisis apa aja sih buat ngembangin bisnis tuh kan. Kayak kalau buat ngembangin bisnis tuh kan ada kayak yang tadi disebut ada analisis SWOT, terus ada metode pieces, PIECES, terus ada juga yang FAST ya, FAST dan lain-lain. Nah itu kira-kira yang dipakai tuh mana gitu ya, lebih enak ya Kak? Apa
apa lebih banyak lebih bagus atau kerangka-kerangka analisis itu tuh situasional aja gitu. Karena aku juga agak bingung sih buat nentuin mana ya, pilih yang mana ya gitu. Bingung karena banyak banget ya sebetulnya kalau untuk kita bikin bangun bisnis tuh kerangka teorinya tuh banyak banget nih teman-teman, betul kata Farhan, pasti bingung pakai yang mana. Cuman di sini karena teman-teman fokusnya ke ya karena memang produknya aplikasi ya. Dan nanti suatu saat nanti kalau misalnya teman-teman lanjut terus, ini bakal jadi sebuah startup. Nah, yang biasa dipakai sama startup itu Samsung sama SWOT gitu. Itu SWOT mah dipakai semua lah ya gitu ya. Saya tahu. Nah, tapi kalau yang pakai startup itu biasanya Samsung gitu. Nah, untuk analisa-analisa bisnis yang lainnya, teman-teman itu mah bisa sambil berjalan. Gitu ya. Analisa pangsa, pokoknya teman-teman harus buat dulu pangsa pasarnya gimana, sasaran kliennya teman-teman tuh, kliennya tuh mau yang kayak gimana aja sih gitu ya, batasan-batasannya misalkan pada saat ini, atau mungkin mau pikir lebih panjang lagi di kemudian hari, cakupannya lebih luas misalkan boleh, kalau keburu waktunya silakan analisa itu. Gitu. Jadi yang paling penting adalah teman-teman tahu dulu pangsa pasarnya, tahu produknya batasannya seperti apa, dan tahu dari aplikasi kalian ini, dari produk kalian ini yang bisa dijual kira-kira bagian mana aja. Itu. Biasanya kan kalau misalnya di aplikasi-aplikasi lain ada fitur free, premium, kayak gitu-gitu ya, berbayar dan sebagainya, itu bisa teman-teman duitin. Gitu bisa jadiin lahan bisnis juga. Itu bisa ya dimasukin. Selain dari bagi hasil dari si advokatnya gitu. Makanya kalau misalkan analisa bisnis sih Farhan dan teman-teman semua itu berjalan. Tapi sekarang mungkin langkah awalnya bisa di SWOT sama Samsung gitu. Ada lagi pertanyaan atau tanggapan, silakan. Berarti untuk yang kita masukin nanti ke slide untuk pitching kurang lebih cukup dari 2 indikator itu aja ya Kak, dari SWOT, analisis SWOT, sama satu lagi yang tadi Samsung itu ya? Sama cara kalian mengambil keuntungan dari bisnis ini gimana gitu. Kayak gitu. Kebayang nggak, Gerald? Oke. Gimana Farhan? Buat ini Kak, buat pas pitching presentasi nanti ya. Mungkin kakaknya tahu, buat Bangkit ini kira-kira nanti itu buat presentasinya itu kita harus lebih fokusnya tuh ke aspek-aspek teknikal, yang teknis gitu tentang teknologi apa segala macam, atau bisnis ya Kak yang paling menonjol kira-kira. Oke, honestly teman-teman, aku cerita sedikit. Jadi di onboarding advisor kemarin itu sorry bentar, selek. Nah, itu tuh jadi salah satu request kita nih para advisor nih teman-teman. Jadi ceritanya kita udah beberapa kali mentoring gitu ya, mentoring grup-grup capstone. Tapi setelah mentoring ya udah kita lost aja nih, kita nggak dapat kabar sama sekali gimana mereka presentasi, gimana hasilnya, mereka lolos pendanaan atau enggak dan sebagainya, kita nggak dapat kabar. Nah, hal ini yang lagi kita perjuangkan nih sekarang gitu. Jadi honestly teman-teman, aku nggak tahu kalau persentasenya mana banyakan tentang teknisnya atau tentang bisnisnya gitu ya, aku kurang paham. Tapi teman-teman mindsetnya seperti ini. Kalau misalkan Bangkit menyediakan satu sesi mentoring, kesempatan sesi mentoring ke teman-teman gitu ya, di bidang bisnis, berarti hal itu juga bakal dibahas di saat sesi presentasi gitu. Nah, mungkin untuk misalkan berapa banyaknya, itu mungkin tergantung jurinya. Jurinya bakal lebih banyak ngulik di teknisnya kalian gitu ya, pakai tools apa segala macam, atau lebih banyak di bisnisnya. Itu mungkin bisa tergantung dari aplikasi kalian gitu ya. Mungkin kalau misalkan ini mah aplikasinya udah umum misalkan ya, pakai
pakai tools-tools yang umum dan codingnya apa segala macamnya udah biasa. Tapi kayaknya menarik deh dari segi bisnisnya. Bisa jadi bisnisnya lebih banyak dibahas gitu. Atau kalau misalkan dari segi bisnisnya mah biasa aja gitu ya, kayak aku nggak bisa nyontohin sih sejujurnya. Ada salah satu kelompok capstone yang dia detect font gitu, yang aku mentorin ya. Dia deteksi font dengan menggunakan kamera gitu ya. Kalau menurut aku dari segi bisnis itu biasa gitu ya. Tapi dari segi aplikasi ini sangat amat bisa dikembangkan gitu. Gitu ya teman-teman, gambarannya kayak gitu. Nah tergantung nih dari segi aplikasinya dan jurinya mandangnya tertarik yang mananya gitu. Tapi pandangan aku pribadi, kalau misalkan posisinya aku juri, aku lebih tertarik sama aplikasi teman-teman ini daripada teknis aplikasinya. Aku lebih tertarik sama bisnisnya gitu, karena ini ladang basah ya teman-teman. Dibisnisin cuan banget nih asal teman-teman bikin MOU-nya kuat gitu ya, dan bisa mengikat para klien dan advokat gitu teman-teman. Oke Kak, makasih Kak. Sama satu lagi paling Kak buat ini pertanyaannya tentang ini Kak, tentang financial projection. Kira-kira itu nanti butuh nggak ya buat di pitching nanti? Dan kalau misalkan butuh, kira-kira kita selain biasanya kan cost structure sama revenue stream ya. Nah, kita harus nyediain apa aja sih biasanya tuh framework analisis keuangan, apakah kayak misalkan kan biasanya ada ROI, ada return of investment, kemudian ada juga yang udah bikin proyeksi cash flow per bulan walaupun bisnisnya belum jalan. Terus ya ada perhitungan-perhitungan kayak gitu lainnya. Itu kira-kira kita di sana nanti di waktu penjurian itu nanti butuhkah financial projection, dan kalau misalnya butuh kira-kira framework analisis apa aja, analisis keuangan apa aja yang kita harus masukin ya Kak kira-kira. Oke. Nah, itu Farhan dan teman-teman udah bikin belum sekarang? Buat yang mana Kak? Cost yang tadi Farhan sebutkan semua. Kalau cost structure, revenue stream, ROI masih belum Kak. Oke, menurut aku kalau misalkan waktunya cukup silahkan dibuat, tapi di dokumen aja gitu ya. Nah, jadi kayak apa ya, peluru cadangan gitu ya, kalau lagi perang tuh peluru cadangan. Semisal ditanya sama juri, kalian udah punya nih gitu, jadi mateng banget nih kalian gitu ya, pandangan ke depannya untuk bisnisnya segala macam. Tapi kalaupun misalkan nggak keburu, kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Gitu Farhan, keren banget sih idenya itu. Ada aja dikasih waktunya 6 bulan gitu ya, setahun gitu ya, matang banget. Dari skala berapa 1 sampai 5? Gitu. Gimana? Dari lain ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Silakan. Atau curhat deh. Oh iya Pak, waktu mepet tuh. Iya kalau waktunya sih, kalau waktunya emang masih tergolong cepet banget ya ini 1 bulan. Iya teman-teman, jadi tim Bangkit pun udah prediksi gitu ya, memperkirakan sejauh mana setiap aplikasi berjalan gitu, setiap tim projectnya, capstone projectnya berjalan akan sejauh mana gitu. Jadi sebetulnya nggak mungkin nggak terlalu expect akan sejauh itu sampai alur investornya seperti apa, terus ROI dan sebagainya gitu, mungkin nggak akan sejauh itu. Tapi kalaupun ada, mungkin akan jadi nilai plus gitu teman-teman. Emang mungkin dari gue banget kayak gue banget gitu, waktu cuma sebulan tapi harus ada ini, harus ada itu gitu. Gimana Gerard? Iya, jadi yang aku lihat-lihat sih Kak, dari capstone tahun lalu atau batch sebelumnya itu mereka itu slides presentation ya, pitchingnya itu mereka nggak sedetail itu dalam membahas bisnisnya. Mereka tuh lebih ke
yang dijelasin, tapi itu juga hanya surface-nya aja. Jadi kayak ini pakai ini, learning pad ini pakai ini, gitu-gitu aja gitu Kak. Jadi bisnis tetap dibahas, tapi emang nggak sampai ROI, nggak sampai cash flow dan lain-lain. Tapi mungkin kalau misalkan kita tambahkan akan lebih bagus mungkin ya Kak. Tapi cara menyampaikannya itu gimana ya supaya nggak lama, karena dilihat tuh kita cuma punya waktu 10 menit untuk pitching gitu Kak. Nah, teman-teman, bener banget gitu ya. Mungkin karena waktu presentasi juga cuma sebentar ya, teman-teman. Pasti sat-sat gitu ya ditanyanya apa segala macam. Bisa teman-teman pakai teknik presentasi, bikin audiens penasaran gitu. Jadi kalian tetap sampaikan isi presentasi kalian gitu ya tentang produk kalian ini dengan detail dan padat gitu, tidak bertele-tele. Tapi untuk hal-hal yang tadi ya, yang kita anggap lah, aku bahasanya jadi peluru cadangan, kayak ROI, cash flow gitu ya, investor alur investor dan sebagainya, itu kan jadi peluru cadangan lah istilahnya gitu ya. Kalian bilang aja, sebut aja kayak kita juga sudah menyediakan ini kalau udah ready semua ya bahasanya. Kalau kalian sampai hari pitching nanti udah ready semua, kalian bilang kita juga sudah menyediakan ini gitu. Udah langsung lanjut lagi ke next slide gitu tentang apalah selanjutnya gitu. Jadi kalau misalkan nanti pada saat Q&A hal itu ditanyakan oleh juri, ya kita udah ada nih gitu kan. Tapi kalau misalkan pun nggak ditanya, oh ya udah kita udah siap kok gitu. Siapa tahu juga menarik perhatian perusahaan gitu ya. Karena di tahun kalian ini nggak ada pendanaan ya, kalau nggak salah. Nggak ada inkubasi. Tapi ada kalau perusahaan-perusahaan yang memang tertarik dan mau hire kalian gitu kan. Itu, siapa tahu kayak gitu. Gitu, berat. Keren sih, ini aplikasinya jujur dikasih waktu aja bentar lagi kayaknya 3 bulan lagi gitu ya, udah matang gitu. Itu yang gue mau. Udah. Iya Kak, soalnya kita juga bahkan sebulan aja kurang sih Kak. Kita tuh cuma dikasih waktu 3 minggu lebih aja. 3 minggu kan, Iya, makanya 3 minggu lebih. belum lagi masih harus ikutan soft skill gitu ya kan, IELTS dan sebagainya gitu ya. Makanya keren-keren nih ini. Anak-anak bank itu udah kan bantu. Udah 2 kali. Faris nih ketawa-ketawa nih Faris nih. Jangan Kak, jangan sampai 3 bulan ya. 3 minggu aja udah stres, tambahin lagi nih 3 bulan. Iya, lebih pas gitu. Ada lagi teman-teman? Itu suggestion yang lain. Mas Al, gimana, ada pertanyaan lagi? Real. Apa ya, kalau dari aku sih kurang lebihnya sih udah ini sih, udah kejawab sih pertanyaan besarnya ya. Paling ini sih Kak, tentang yang masih ya boleh deh, tentang growth plan bisnis. Itu satu dulu, yang pertama dulu itu kira-kira perlu enggak, dan kalau misalkan perlu, growth plan itu biasanya sejauh mana ya, kayak apakah 10 tahun, apa 8 tahun kalau misalkan dibuat? Untuk growth plan menurut aku bikin aja tuh secara umumnya gitu, kayak mind map gitu ya, bikin dulu aja secara umumnya gitu, generalnya seperti apa gitu teman-teman. Kalau menurut aku misalkan gak usah jauh-jauh, ambil aja dulu 5, 7 tahun, 8 tahun juga boleh gitu. Satu-satu teman-teman, ini waktunya tinggal beberapa hari lagi kan, kalian detailin dulu ya tadi yang mungkin teman-teman semua udah nyatet. Coba satu-satu dulu diprioritaskan mana yang perlu ditampilkan dan hanya jadi peluru cadangan gitu ya istilahnya. Coba kalian detailkan lagi, jadi kalaupun misalkan nantinya udah mepet harinya atau mungkin udah hari pitching day gitu ya,
teman-teman nggak gerasa-gerusu dan nggak panik gitu kayak oh ini belum itu belum padahal ini penting padahal itu enggak gitu. Nah coba kalian diskusikan lagi mana yang em, kayak perlu ada sama yang oh ya ini jadi peluru cadangan aja dan kayaknya nggak ada juga nggak apa-apa kok gitu. Gitu coba di listing lagi gitu ya di skala prioritas nih teman-teman gitu. Oke Kak, makasih banyak. Dari aku sih kayaknya cukup. Kalau dari teman-teman lain mungkin ada masih ada penasaran. Mungkin sambil kalian berpikir ya aku mau menyampaikan nih teman-teman. Aku tuh udah berapa kelompok ya, udah 15 kelompok mungkin ya dari semester lalu gitu yang aku mentoring. Jujur aku nggak pernah dapat kabar mereka setelahnya kayak gimana gitu kan. Makanya setelah itu aku punya ya menginisiasi gitu ya. Oh kita bikin Google Chat aja simple things tapi bisa nyambung komunikasi gitu ya. Nah teman-teman apapun yang terjadi nantinya gitu ya setelah kalian pitching day harapannya sih lanjut ya. Karena ini peluangnya gede banget. Kalau misalnya teman-teman di tim yang kuat dan solid ini bagus banget gitu ya. Bisa buka lapangan pekerjaan malah gitu kan keren gitu gitu. Please kabarin soal aplikasinya teman-teman di Google Chat dan I'll be first person yang kalau teman-teman mau minta tolong kayak kakak cobain aplikasinya kan aku mau nyobain gitu. Please kabarin teman-teman. Oke, siap. Oke. Gimana Aisyah? Aku belum dengar suara Aisyah. Gimana Aisyah? Bingung atau makin kebayang? Ini sih Kak, aku sebenarnya tadi wondering aja gitu. Pun kalau tadi kan sempat bahas tentang MOU ya Kak, terkait MOU ke lawyer, MOU ke konsumen dan ke maksudnya untuk mengikatnya itu baiknya di aplikasi kita masukin di mana gitu ya, kayak apa ya, introduction buat masukin si MOU-nya itu apa berupa kayak terms and condition yang harus mereka checklist di dalam aplikasinya atau bagaimana ya Kak? Mungkin ini sebenarnya cuma pertanyaan ini aja sih kalau misalkan kayak untuk kedepannya gitu loh, future plan-nya gitu loh. Itu aja sih Kak. Kebayang Kak. Kayaknya gini. Untuk aturan yang mengikat secara umum itu bisa pakai yang di aplikasi ya TNC yang perlu mereka checklist gitu. Tapi karena ini berkaitan dengan hukum, menurutku harus ada satu fitur yang mereka harus tanda tangan gitu. Atau mungkin bisa lebih legalnya lagi atau pakai face recognition atau mungkin pakai fingerprint gitu ya untuk legalnya aja sih gitu menurut aku. Jadi perjanjian karena jujur sebagai pengguna aplikasi tiap nemu apa terms and condition kayak gitu kita kayak slide terus udah langsung checklist gitu ya nggak dibaca dulu. Nah takutnya kalau berkaitan dengan hukum kayak gini kan riskan ya teman-teman kalau hanya seperti itu gitu. Jadi bisa dibikin secara secara general gitu ya di situ di aplikasinya tapi mungkin fitur di bawahnya bukan checklist gitu. Coba teman-teman pikirin yang easy to apply sekarang dengan sisa waktu yang ada apa kira-kira? Oke, udah kebayang sih Kak untuk solusinya. Mungkin yang kebayang sebentar tadi tuh di pikiranku adalah jadi caranya kita untuk memprovide terms and condition atau MOU ke consumer itu dengan cara karena kan kita sistemnya ini sistem apa ya, berjabat tangan dengan lawyernya ini bukan yang apa ya, bukan lawyer yang apa ya, yang sudah melalui kurasi banyak gitu loh. Lawyernya tuh bukan yang
hanya lawyer-lawyer biasa gitu. Jadi karena untuk lawyer yang bisa dimasukin ke aplikasi Advokata ini juga mereka harus mempunyai kayak sertifikat untuk menjadi lawyer, kayak pokoknya dokumen-dokumen itunya. Maka dari itu mungkin ketika mereka sudah menjadi mitra dan ketika mereka sudah mendapatkan klien dari Advokata gitu, misalnya mereka ingin meet secara offline ataupun secara online para mitra atau lawyer ini, kita suruh untuk memprovide si MOU atau terms and condition ini. Mungkin gitu sih Kak solusi dariku yang kepikiran. Bisa. Nanti seiring berjalannya ini makanya nih teman-teman, aku harapannya aplikasi kalian berjalan cabut terus aja ya boleh gitu. Jadi nanti seiring dengan berjalannya waktu Siapa sih? juga Cuman bisa boleh cabut, teman-teman paling memilih naik-naik. gitu kan. Kalau pakai term seperti ini Nggak tahu plus tadi minusnya Gareth seperti yang apa. Kalau pakai term kanan berarti seperti paling itu kanan. plus minusnya seperti apa gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Sampai nanti teman-teman nemu formulasi istilahnya yang pas dan adil untuk kalian, untuk para advokat dan juga ya para mitra lah dan juga klien gitu. Gitu ya Farhan dan teman-teman semua. Ada lagi nggak dari yang lain? Silakan dari teman-teman yang lain. Sejam. Cukup terbayang teman-teman. Ada Q&A mah itu udah satu. Mungkin kalau misalkan dari aku cukup sih Kak. Kalau misalkan nanti kita ada beberapa additional question, kita bisa tanya langsung di chat itu kan ya kayak? Boleh, silakan di Google Chat itu ya, saya bikin. Iya, oke deh. Boleh. Oke, mungkin dari aku cukup sih. Dari Mas Al gimana? Cukup. Oh, Farhan panggilannya Mas Al. Iya Kak, soalnya kalau di kampus udah banyak nama Farhan, udah ada 6 orang. Oh gitu. Oh iya, jadi pembeda ya. Oke teman-teman, kalau ntar ada kebingungan apa segala macam, boleh raise aku di Google Chat ya. Ya Allah, pasti aku balas. Gitu. Oke, thank you so much Kak. Terima kasih teman-teman, semangat terus ya di sisa beberapa hari lagi. Mudah-mudahan semangatnya nambah gitu ya, bukannya jangan malah kendor, dan harapannya terus kelompok kalian lanjut terus sampai selesai dari graduation bangkit nanti gitu. Oke, jadi pionir aplikasi marketplace advokat pertama di Indonesia. Wih, keren banget ya. Ya udah, kalau gitu teman-teman thank you banget ya semuanya ya. Sukses terus ya. Aku izin pamit. Thank you teman-teman. Oke, Amin. Terima kasih banyak Kak telah menyempatkan Terima kasih waktu. banyak Kak, udah bantu. Jir, seleb. Oke. Udah ada foto ini tadi. Gimana? Iya belum SS. Untung tadi ada yang udah SS loh. Gue udah record, gue udah record. Oke, sip, aman. Bisa di SS dari record aja. Oke, udah sih. Untuk noted tadi berarti kita harus nambahin itu ya. Samsung sama analisis SWOT. Menurutku Al, mending kita masukin itu di project brief apa di Google Slides? Project brief itu yang mana ya? Project brief tuh yang ini. Iya, final deliverable. Dua-duanya nggak apa-apa sih. Itu juga